Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prakonco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali sharing pengalaman pribadi saya sebagai seorang calon pegawai negeri sipil ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai persiapan teman-teman untuk nantinya melaksanakan tugas di tempat yang baru ya. Jadi mungkin teman-teman nanti kebanyakan akan melaksanakan tugas jauh dari tempat tinggal atau jauh dari orang tua dan keluarga. Nah, tentunya di sini teman-teman harus melakukan beberapa persiapan sehingga nanti di saat teman-teman merantau itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tentunya sebenarnya saya juga berharap teman-teman tidak ditempatkan jauh dari tempat tinggal, tapi kita ambil kemungkinan-kemungkinannya teman-teman akan ditempatkan di tempat yang jauh. Ya, seperti saya dulu itu saya pertama kali merantau ya saat melaksanakan tugas sebagai CPNS ini. Jadi saya dulu dari Klaten itu ditempatkan di Parigi Motong. Nah, itu jaraknya yang cukup signifikan dan bagi saya yang pada saat itu belum pernah sekalipun naik pesawat ya, transportasi pesawat itu saya baru sekali itu, dan itu ya karena melaksanakan tugas di Sulawesi. Jadi mau tidak mau ya harus menggunakan transportasi pesawat. Nah, sebenarnya yang dipersiapkan sebenarnya cukup simpel ya. Di sini akan saya bagi, di intinya itu ada 4 saja yang dipersiapkan. Nanti ada tambahan-tambahannya mungkin saya tambahkan di deskripsi karena mungkin kadang-kadang saya lupa kalau pas menyampaikan di video seperti ini. Nah, yang pertama, yang paling penting tentunya teman-teman harus menjaga kesehatan ya, karena nantinya jika teman-teman ditempatkan yang jauh, jika nanti teman-teman sewaktu akan berangkat itu kondisi badan tidak fit, tentunya akan menyusahkan nantinya perjalanan teman-teman di tempat tugas yang baru, karena ya kita aja belum tahu medannya seperti apa dan terus suasananya di sana seperti apa. Jadi setidaknya badan kita itu saat sampai di sana itu harus fit dan siap menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Nah, mulai sekarang teman-teman bisa menjaga kesehatan dengan ya mungkin berolahraga rutin, terus mungkin jangan bepergian kemana-mana dulu, apalagi kondisinya pandemi seperti ini. Terus ya teman-teman ya makan makanan yang sehat. Nah, seperti itulah intinya teman-teman di saat awal melaksanakan tugas itu harus kondisinya fit dan siap menerima beban tugas yang mungkin akan diberikan pada teman-teman yang mungkin masih baru bagi teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman tentunya harus mempersiapkan barang-barang dan kebutuhan teman-teman selama nantinya di perantauan atau di tempat tugas teman-teman. Nah, kita ambil kemungkinan teman-teman akan melaksanakan tugas di tempat yang jauh dari rumah teman-teman. Jadi tentunya harus banyak persiapan yang dibutuhkan. Nah, barang-barang ini seperti apa aja? Nah, yang pertama itu ya tentunya pakaian ya, pakaian ataupun seragam dinas PDH. Nah, ini tentunya teman-teman harus mempersiapkan mulai dari sekarang karena kemungkinan besar di tempat tugas teman-teman yang baru, dan itu mungkin kalau di tempat-tempat yang agak jauh di perkotaan itu agak susah kita mendapatkan kain atau model seragam yang seperti seragam di dalam aturan, dan bisa jadi untuk aksesorisnya seperti bordir-bordir tanda lokasi, terus bordir papan nama dan lainnya mungkin agak susah untuk mendapatkan nanti di tempat tugas teman-teman yang baru. Jadi setidaknya teman-teman itu harus mempersiapkan pakaian PDH itu sebanyak 2 setel ya, tapi lebih aman sih sebenarnya 4 setel ya, karena masa seminggu itu kita harus pakai 4 hari. Nah, setidaknya kalau 2 setel, nah itu bisa 2 hari kalau memakai pakaian, tapi kalau cewek biasanya 1 hari 1 baju. Nah, untuk amannya teman-teman menyiapkan 4 setel. Dan untuk PDUB, PDUK, nah teman-teman menyesuaikan dengan budget teman-teman. Kalau mungkin ada rezeki lebih, teman-teman bisa memakainya, tapi untuk sekarang ini, untuk keadaan sekarang ini jarang sekali kita akan melakukan yang namanya upacara ataupun kepentingan dinas lainnya yang menggunakan PDUB dan PDUK. Yang jelas yang paling utama itu PDH, dan untuk kebutuhan lainnya seperti baju dan lainnya teman-teman harus mempersiapkan dari rumah ya. Jadi jangan sampai nanti di sana keuangan ataupun uang yang teman-teman bawa harus disisihkan untuk membeli baju baru, yang tentunya itu akan sangat memberatkan karena kita tidak tahu di sana itu kebutuhannya seperti apa dan berapa harga pakaian. Itu alangkah baiknya teman-teman membawanya dari rumah.
Nah, untuk selanjutnya barang-barang yang mesti dibawa ini adalah ada laptop. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mungkin mempunyai laptop, itu teman-teman bisa bawa ya. Tentunya jika keluarga teman-teman atau yang di rumah tidak membutuhkan laptop. Tapi jika memungkinkan untuk dibawa, teman-teman sebaiknya bawa, karena nanti semisal di tempat kerja teman-teman fasilitasnya itu belum ada, jadi teman-teman masih ada pegangan lah untuk bekerja. Jadi setidaknya akan menambah poin teman-teman karena teman-teman membawa alat untuk bekerja. Dan bagi teman-teman yang pengawal tahanan ya tentunya sepertinya tidak apa-apa untuk membawa laptop, karena ya nanti tetap teman-teman pengawal tahanan membutuhkannya seperti untuk membuat panggilan sidang atau panggilan saksi, atau mungkin teman-teman nanti akan ada kerjaan lainnya yang membutuhkan fasilitas seperti laptop. Nah, lanjut yang ketiga, ini ada barang-barang tentunya yang menyesuaikan kebutuhan teman-teman pribadi ya. Jadi barang-barang seperti obat-obatan, terus teman-teman mungkin peralatan mandi itu sebaiknya dibawa dari rumah, karena nanti di sana akan ribet kalau kita belum tahu lokasinya, tapi kita sudah harus membeli barang-barang yang mungkin bisa kita bawa dari rumah. Nah, mungkin untuk teman-teman yang wanita itu bisa membawa make up-nya sendiri, mungkin ada make up khusus yang tentunya mungkin kalau di tempat yang baru itu belum tentu ada outletnya atau mungkin ada tokonya. Nah, sebaiknya dibawa dari rumah, karena kalaupun bisa dikirim itu pun kalau tempat kerjanya jauh dari perkotaan itu agak lama untuk pengirimannya. Nah, itu yang kedua, itu barang-barang yang harus dibawa oleh teman-teman. Terus yang ketiga, tentunya teman-teman harus mempersiapkan sejumlah biaya atau mungkin sangu untuk teman-teman memulai kehidupan yang baru di tempat perantauan. Nah, di sini kenapa saya bilang harus ada persiapan biaya selama beberapa waktu untuk teman-teman di tempat yang baru, karena untuk pengajuan gaji teman-teman ke kantor KPPN itu membutuhkan waktu ya. Jadi teman-teman tidak langsung saat datang untuk terus besok itu dapat gaji, itu enggak. Mungkin akan membutuhkan waktu ya, mungkin paling singkat 3 hari atau seminggu, itu paling singkat ya. Jadi kalau bendaharanya cepat, terus kajarinya mungkin ada di tempat, pokoknya intinya pejabat-pejabat yang berwenang untuk menandatangani itu ada di tempat, itu prosesnya kemungkinan bisa cepat, apalagi sekarang melalui sistem online. Tetapi untuk persiapan teman-teman ada sesuatu dan lain hal sehingga gajinya belum bisa diterima dengan cepat, tentunya teman-teman harus mempersiapkan sangu dari rumah yang harusnya teman-teman bisa mempersiapkan sendiri ya. Kalau bisa jangan merepotkan orang tua ya. Ini masih ada rentang waktu sebulan. Nah, teman-teman bisa persiapkan biayanya mungkin dari, ya kalau teman-teman minta jajan atau mungkin teman-teman yang udah bekerja ya jangan boros-boros dulu. Dan boros-boros dulu, karena kita masih ada biaya yang harus kita persiapkan di saat di perantauan nantinya atau di saat melaksanakan tugas. Nah, sebenarnya biaya ini tergantung ini ya, biaya hidup di masing-masing tempat ya. Jadi semisal kayak di Papua dengan di Jawa Timur itu ya tentunya akan berbeda. Nah, tapi untuk amannya mungkin teman-teman harus mempersiapkan ya uang, kalau menurut saya sih sekitar mungkin 5 juta ya, 5 juta di luar transport. Karena kalau di transport ya, kalau di luar daerah tentunya teman-teman harus mempersiapkan tiket pesawat, mungkin nanti di sananya ada transportasi khusus seperti kapal, seperti mobil dan lain-lainnya. Nah, itu teman-teman paling amannya mempersiapkan uang segitu. Kalau lebih banyak itu lebih baik, karena ya tentunya nanti teman-teman akan lebih tenang di sana, enggak gugup, oh, uang saya kurang, padahal belum kenal orang sana, yang mungkin juga nanti kalau meminta dengan orang tua, mungkin orang tua agak susah juga ngirimnya, karena ya harus ke bank, harus gini-gini, mendingan langsung dimasukin ke ATM teman-teman, atau mungkin membawa uang cash, beberapa uang cash ya. Yang keempat, teman-teman sebisanya berkoordinasi dengan teman-teman lainnya yang yang dapat tugas itu satu provinsi ya. Jadi seumpamanya satu Kejati di Sulawesi Tengah. Nah, teman-teman kan ini ada grup WA. Nah, setelah mendapatkan SK
tentunya nanti akan ada koordinator yang mungkin atau teman-teman yang berinisiatif, oh nanti kita ke Sulawesi Tengah bareng ya tanggal ini, jam ini. Nah, sehingga nantinya teman-teman itu tidak akan sendirian dan dalam mencari ini ya, apa namanya, tempat tugas teman-teman yang baru. Jadi bareng-bareng dari sini sampai sana, mungkin dari Jawa atau dari Sumatera, dari Kalimantan, itu di Sulawesi Tengahnya sebisanya diatur itu bareng di hari yang sama, mungkin jamnya kalau beda. Nah, nanti di tempat yang baru itu teman-teman ngumpul di ibu kota provinsi, nanti akan menentukan langkah selanjutnya. Nah, biasanya nanti kalau di hari kerja nanti ada 1 atau 2 orang yang berkoordinasi ke Kejati, atau mungkin kalau malah semuanya disuruh ke Kejati. Nah, teman-teman bisa mencari informasi tentang tempat tugas teman-teman ya, tentunya mungkin kalau di Kejari atau di Capjari bisa dikoordinasikan dengan teman-teman pegawai yang ada di Kejati ya. Tentunya mereka itu akan bersedia membantu ya, membantu untuk memberikan informasi bagaimana caranya sampai ke satuan kerja teman-teman. Nah, ada cara pilihan yang kedua, itu teman-teman kalau semisal tidak bisa di hari yang sama dengan keberangkatan teman-teman yang lain, teman-teman bisa mencari informasi mengenai satuan kerja teman-teman itu dari media sosial ya. Jadi sekarang ini di Kejaksaan ini lagi gencar-gencarnya untuk membuat media sosial. Nah, tentunya teman-teman bisa lihat mungkin di YouTube, di Facebook, di Instagram, itu sudah ada akun media sosialnya dari setiap Kejari di seluruh Indonesia. Nah, melalui media sosial tersebut teman-teman bisa menghubungi pegawai yang ada di sana, mungkin adminnya itu biasanya akan responsif dan memberikan bantuan kepada teman-teman yang teman-teman butuhkan. Nah, tentunya jika teman-teman masih ada kesulitan untuk menghubungi Kejari atau tempat tugas teman-teman, kalau mungkin saya bisa bantu, saya juga ada beberapa kenalan, walaupun tidak semua di Kejari atau Kejati saya kenal, mungkin ngepasin rezekinya teman-teman saya ada kenalan. Nah, saya mungkin bisa bantu, silahkan DM Instagram saya. Nah, itu aja, cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.